Jadi saya ingin menanyakan hal yang lebih mendasar nih Ustaz. Jadi mungkin ini jadi masalah untuk semua ayah, mungkin hampir semua ayah. Kebetulan saya bekerja juga hampir full day. Apabila siang itu kurang lebih jam 6:30 itu sudah pergi menikah ke rumah, dan mungkin baru datang lagi ke rumah ini mepet dengan maghrib, kadang-kadang lebih dari maghrib. Tapi alhamdulillah tiap hari bisa pulang pergi ke rumah gitu ya. Nah jadi sebenarnya dari rasa di dalam hati saya ingin setiap pulang itu berinteraksi dengan baik dengan anak-anak, interaksi yang sehat, normal gitu ya. Tapi ada kalanya saya dan istri sering membicarakan, rupanya saya sebagai ayah ini termasuk yang mudah emosi, Ustaz. Mudah emosi. Terutama di saat-saat yang berkaitan dengan waktu mepet. Ya, betul. Jadi walaupun pagi saya 6:30 sudah harus berangkat dari rumah, kami selalu menyiapkan waktu untuk saya bisa mengantar anak-anak sekolah. Jadi ada 2 kali seminggu, itu minimal 2 kali seminggu saya harus bisa mengantar anak-anak sekolah. Resikonya mereka harus siap lebih pagi. Nah ada kalanya malamnya saya panggil dulu si anak-anaknya. Saya udah sekolah SD 2, 3, 1. Karena besok Dedi jadwalnya ngantar kalian dan 6:30 sudah harus berangkat dari rumah. Jadi konsekuensinya begini udah diterapkan. Kebetulan kami juga sering mengikuti parenting, terutama istri saya. Nah udah pada saat pagi bangun jadwalnya jam sekian ya, itu susah. Saya masih bisa nahan, tarik nafas, bisa. Satu ujian terlewati, gitu kan. Akhirnya lewat dari jadwal bangun. Harusnya subuh kurang 10 menit sudah bangun, ini molor. Kemudian jadwal mandi molor lagi karena mereka masih istilahnya masih mungkin ya namanya anak-anak baru bangun, susah, mandinya susah. Saya mau lagi tapi alhamdulillah bisa nahan lagi. Saya tarik nafas lagi, bisa. Ujian terakhir yang biasanya sering terjadi pada saya adalah pada saat sarapan, Ustaz. Pada saat sarapan ini kita udah waktunya mepet, dan saya juga harus punya komitmen di perusahaan karena kita di sana pakai fingerprint. Kalau telat nggak ada ampun gitu ya, Ustaz ya. Jadi pada saat makan saya cepat ya, waktunya tinggal sekian menit untuk makan. Itu makannya sedikit. Akhirnya marah lah saya. Dan itu sudah tidak bisa tertahan gitu. Tarik nafas ketiga udah nggak bisa lah. Dan ini terjadi hampir tiap kali pagi. Nggak tiap pagi, pada saat jadwal saya mengantar itu. Jadi intinya saya ingin tanya gimana Ustaz caranya nih untuk ya saya sih nggak mau ya, karena banyak istri saya bilang jangan marah sama anak, itu bahaya, efeknya nggak tahu, saya stimulasi otak terganggu. Oke. Kayak dirinya marah juga sama saya. Jadi intinya saya ingin nanyakan gimana Ustaz, ada nggak kiatnya untuk bagi para ayah yang mungkin sifatnya seperti saya, agak mudah tersulut emosinya, untuk nggak gampang gitu loh, jangan mudah marah sama anak gitu. Gimana sih? Intinya kami ini rata-rata saya tanya ke teman-teman yang punya anak seumuran saya sama. Masalahnya sama. Dan sama-sama tidak punya solusinya gitu. Oke. Tentang mengelola emosi di dalam beberapa kegiatan yang kita memiliki keterbatasan waktu di situ. Saya kira ini masalah mungkin bapak-bapak yang lain. Bukan punya saya kayaknya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengelola ini? Oke. Jadi memang kita setiap kegiatan yang kita lakukan dengan anak-anak dengan waktu yang terbatas seperti itu, kita harus punya plan A, plan B, plan C, gitu ya. Kalau saya dengan anak saya Hilma, maka setiap keterlambatan itu ada konsekuensinya,
gitu ya. Setiap keterlambatan itu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dia saya minta untuk menyusun prioritas dari semua kegiatan paginya. Dari nak, kamu itu pagi hari yang paling penting untuk kamu lakukan apa saja, gitu ya. Dia bilang, oke, satu soal sholat subuh. Nah, saya bilang betul, sholat subuh nggak boleh ditawar. Pagi itu kegiatan kamu sholat subuh. Kemudian dia ngaji sama uminya kan, gitu. Itu juga penting. Oke, terus apa lagi kegiatanmu? Mandi, sarapan, gitu ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang sebelum berangkat. Gitu. Saya bertanya, kalau misalnya waktu kita sempit, kamu terlambat bangun, harus segera berangkat kita. Mana dari semua kegiatan kamu itu yang akan kamu coret? Mana dari kegiatan kamu itu yang akan kamu coret? Duh, apa ya, Bah? Cari, mikir. Oh, kalau kita sudah waktu mepet itu aku nggak usah mandi aja, Bah. Loh, kenapa nggak mandi? Gitu. Alasan dia satu, gitu ya. Mandi itu butuh waktu lama, jelas. Yang kedua, kemudian buat dia mandi pagi itu akan selalu dia antisipasi dengan mandi sore. Jadi kata dia, aku sore akan mandi yang bersih, sebersih-bersihnya kata dia. Nanti kalau aku pagi-pagi itu bangun terlambat, maka aku akan melewati mandi. Oke, ngelewatin mandi itu berkurang 10-15 menit. Gitu kan? Dari waktu yang ada. Terus misalnya ini lagi, Kak, nggak masih tetap kurang waktunya. Apa yang mau kau kurangi lagi? Jadi ini kita bicarakan, Pak, dengan anak-anak kita. Apa lagi ya, Pak ya? Gitu ya. Ngaji ya jangan, ngaji sama umi tetap. Terus apa ya, Pak ya? Oh, kata dia, jarak rumah ke sekolah naik mobilnya Abah itu 15 menit, kata dia. Kalau gitu gimana, boleh nggak kalau aku makannya di dalam mobil? Kata dia. Sebentar, nak. Gimana kalau tiba-tiba pas pagi-pagi mobil Abah akinya mati misalnya. Jadi nggak bisa diantar pakai mobil. Kamu sarapannya gimana? Oh, kalau gitu aku minta sarapannya roti isi aja. Jadi dia kita ajak untuk berpikir membangun alternatif. Meskipun sebenarnya kita tidak ingin melakukan plan B, kita tidak ingin melakukan plan C. Kita ingin semuanya normal, gitu ya. Kita ingin semuanya normal. Maka beberapa keterlambatan yang bisa terjadi itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah antisipasi dengan berbagai macam jalan, termasuk misalnya kalau Bapak misalnya punya jadwal besok yang nganter Bapak, maka anak-anak harus punya pemahaman yang jelas, karena besok yang nganter Bapak berangkatnya pagi, mereka sudah harus tahu bahwa malamnya tidurnya nggak boleh lebih dari apa yang direncanakan supaya bangunnya bisa on time, gitu ya. Bangunnya harus on time, maka tidur malamnya dibatasi, nggak boleh lebih dari jam sekian, gitu. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengajak mereka bermusyawarah tentang berbagai macam alternatif yang bisa diambil supaya semuanya tetap bisa berjalan sesuai rencana, sesuai dengan planning, bisa diantar ayahnya juga tepat waktu pergi ke kantor, tidak terlambat, gitu ya. Dan itu berarti bagi mereka ada hal yang harus difikirkan lebih. Jadi sejak semula dia diajak berpikir tentang bahwa ayahnya itu punya keterbatasan waktu. Dia diajak berpikir bahwa dia harus menyesuaikan itu. Dia diajak berpikir untuk memikirkan berbagai macam alternatif, gitu. Ini kita bisa sosialisasikan kepada mereka dengan tadi obrolan hati ke hati. Nah, tentang menahan emosinya, gitu ya.
Kita sudah plan A, plan B, plan C, tapi kadang-kadang tetap meleset juga gitu ya. Nah ini yang apa namanya memang pengelolaan ini perlu. Tadi bagus sekali sudah pakai teori tahan nafas ya, tarik nafas ya. Sabar. Ini salah satu upaya apa yang kemudian disebut sebagai pause gitu ya. Kita mempertimbangkan apa yang efektif kita lakukan untuk bisa mempercepat kegiatan itu gitu ya, daripada sekedar marah, membentak, melakukan apa namanya pelampiasan emosi. Kita sebagaimana anak-anak kita tadi memikirkan alternatif tadi gitu ya, kita juga harus memikirkan alternatif yang bisa membuat dia, si anak-anak ini kemudian bisa lebih cepat mengerjakan berbagai hal yang sesuai jadwal. Jadi kita bisa misalnya jam waker itu nggak cuma di tempat tidur. Jam waker itu di dekat kamar mandi. Mandinya 5 menit, tuh ya pakai timer. Makannya 10 menit, pakai timer. Jadi semua bisa kita siasati. Misalnya dengan pakai timer ini. Jadi kita sebagai orang tua juga memikirkan berbagai macam alternatif yang bisa membuat mereka mematuhi jadwal-jadwal itu. Itu yang pertama. Kalau soal mengelola emosi gimana ya? Saya itu mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan tidak pernah marah, Pak. Beliau meletakkan marah pada tempatnya. Jadi begini, tadi soal ibadah, betapa lembutnya Rasulullah soal ibadah. Cucu digendong ketika sholat, ketika naik ke punggung, ketika sujud tidak kemudian diturunkan, tapi ditunggu sampai turun sendiri. Tapi saya membaca satu hadis bagaimana Nabi SAW itu marah. Itu Hasan bin Ali, cucu Nabi SAW, itu lagi merangkak-rangkak di rumah Nabi SAW. Ketika itu ada kurma zakat di situ yang kemudian tercecer. Si anak ini, Al Hasan bin Ali, itu mengambil kurma zakat ini, kemudian dia masukkan ke mulut. Begitu melihat cucunya mengambil kurma zakat dimasukkan ke mulut ini, Nabi SAW kemudian segera menggendongnya dan kemudian mengatakan, keluarkan nak. Tidak tahukah kamu boleh jadi ini kurma zakat, dan tidak tahukah kamu keluarga kita dilarang makan zakat, dilarang makan sedekah, keluarga Nabi SAW. Ini anak kecil loh. Saya membayangkan Hasan masih merangkak-rangkak merangkak itu umur berapa sih? Merangkak umur berapa, Bu? 8 bulan. Katakan 8 bulan. Itu umur 8 bulan, tetapi kemudian mengambil kurma zakat itu dijelaskan dengan begitu rupa, menunjukkan betapa kerasnya larangan itu. Jadi luar biasanya Nabi SAW ini, kalau soal ibadah begitu lembutnya. Beda dengan kita, kadang-kadang kita mengenalkan sholat kepada anak-anak kita itu sebagai hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Ibu kalau pas sholat jadi ganas. Anak-anak kita itu ada yang mengenal sholat dari mana? Ketika ibunya sholat, mukanya ditarik-tarik, habis sholat ibunya marah. Maka kenangan tentang sholat itu negatif. Ibu itu kalau sholat, marah-marah, bahkan di tengah sholat bisa nyiwel. Gak boleh nak, ganggu orang sholat nak, dosa besar nak. Ini lagi ibadah sama Allah, gak boleh. Gitu kan, kita kadang-kadang sangat terganggu dalam soal sholat. Nabi SAW enggak, Nabi SAW gendong cucu, Nabi SAW dinaikin juga, diem aja nunggu sampai turun. Bahkan kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan cerita itu, jamaahnya Nabi, makmumnya itu ketika sujud kok lama gak bangun-bangun, itu sudah ada yang berpikir yang bukan-bukan. Jangan-jangan Nabi wafat pas sujud ini. Lama banget gak bangun-bangun itu. Ini menunjukkan berbeda. Tetapi kalau soal halal haram, Masya Allah ya, soal halal haram itu Nabi SAW tegas sekali. Itu anak 8 bulan aja ditegur jangan boleh makan kurma zakat. Ini menunjukkan proporsi di mana marah, di mana tidak marah itu harus tepat. Kadang-kadang kita marah pada perkara-perkara yang sebenarnya nggak usah marah gitu ya. Kayak tadi soal sholat tadi, digangguin sholat itu nggak apa-apa kok Pak. Yang digangguin nggak dosa, yang gangguin juga belum dosa. Kecuali kalau yang gangguin sudah umur 19 tahun. Nah itu yang gangguin dosa. Tapi kalau masih belum balik gangguin sholat itu, dia tidak kena dosa. Kan begitu. Nah makanya kita yang digangguin juga nggak dosa.
Kenapa digangguin dosa dari mana ceritanya? Digangguin nggak dosa, yang gangguin juga nggak dosa. Maka itu kenapa Nabi SAW tidak marah, karena yang gangguin nggak dosa, yang digangguin juga nggak dosa. Gitu. Tapi kalau soal makanan haram tadi gitu ya, membiarkan itu ternyata dosa. Sebagai orang dewasa membiarkan anak kecil yang memakan makanan haram itu dosa. Ini pembahasan tentang dosa tentang makanan haram ini khas sekali. Jadi kalau ada orang dewasa membiarkan anak memakan makanan haram itu dosa. Kenapa? Makanan haram itu bukan cuma haram untuk yang sudah balik. Makanan haram itu bukan cuma haram untuk yang sudah balik, tetapi bahkan bayi pun tidak boleh mengasup makanan haram. Ayatnya dalam Al-Quran bahkan ya ayuhan nas, hai seluruh manusia, bukan cuma muslim sebenarnya. Itu kan? Jadi membiarkan anak kecil makan haram itu dosa. Maka tadi kenapa Nabi marah? Karena ini kaitannya dengan, wah ini dosa. Beda dengan sholat, yang digangguin maupun yang gangguin sama-sama tidak dosa gitu. Jadi ini menariknya anatomi pengelolaan emosi tadi yang perlu kita kenali. Jadi pada kondisi itu, jadi kita tahu di mana harus marah, di mana tidak perlu marah gitu ya. Dan bagaimana memilih kata-kata yang benar, Bu. Saya pernah menegur seorang guru Taman Pendidikan Al-Quran, karena dia bilang begini, anak soleh masuk surga, anak nakal masuk neraka. Saya tanya, dalilnya mana, Mbak? Gimana maksud? Anak soleh masuk surga, anak nakal masuk neraka, itu dalilnya mana? Loh kan memang orang soleh. Oh, kalau orang beda lagi, Mbak. Kalau anak nanti dulu kalimatnya yang benar gitu. Ada ibu yang sangat bersemangat, tapi mengenalkan Allah jadi salah. Mengenalkan Allah sebagai yang maha tidak suka. Karena kalau anaknya melihat sesuatu, kalau anaknya terlihat melakukan sesuatu yang berbahaya, misalnya bawa piring gitu ya, diontang-antingkan piringnya gitu ya, ibunya kemudian bilang, jangan nak, Allah nggak suka, nak, Allah nggak suka. Itu juga harus ada dalilnya ngomong begitu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai anak yang bawa-bawa piring. Itu kan nggak ada hadisnya. Jadi hati-hati mengatasnamakan Allah. Jangan sampai kita salah mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Allah hanya muncul di dalam perkara-perkara yang dia merasa dimarahi, merasa disalahkan. Ini akan menimbulkan kesan yang tidak baik di dalam hatinya tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Jadi ini memang perlu perhatian khusus. Ada begini, dua ibu, masing-masing punya anak. Anaknya punya kebiasaan yang sama, susah dibangunin, suka minum susu. Ibu pertama mengatakan kepada si anak, kalau bangunin, nah bangun nak, nanti kalau bangun ibu bikinkan susu deh. Ayo bangun nak, kalau bangun ibu bikinkan susu deh. Ini ibu pertama. Ibu kedua mengatakan, nak bangun nak, itu sudah ibu buatkan susu untukmu. Ibu taruh di meja ya, ayo cepat keburu dingin. Sama-sama capeknya, Bu, sama-sama bangunin, sama-sama bikinin susu. Bedanya apa? Yang pertama tadi, nak bangun nak, kalau bangun ibu bikinkan susu deh. Dia mengajarkan pamrih, jangan lakukan sesuatu kecuali sesuatu itu membawa manfaat nyata bagimu. Iya kan? Jangan bangun kecuali kamu dibikinin susu. Maka dia bangun, mau susunya mana? Bentar ini loh baru diaduk, mama lelet banget gitu. Anak kedua apa yang dipelajari? Ya Allah, ibuku baik banget, aku belum bangun aja udah dibikinin susu gitu. Apa yang diajarkan? Sebuah pengabdian tanpa pamrih. Belum bangun aja sudah dibikinkan susu. Ibunya tidak menuntut syarat apapun ketika membikinkan susu. Padahal sama-sama capeknya, Bu, sama-sama bikinin susu, sama-sama membangunkan, tapi urutan amal menjadikannya berbeda. Ini memang masalah komunikasi ini sederhana tapi rumit. Sama, misalnya ibu bertamu ke rumah saya. Sebelum ibu ada 5 tamu yang saya suguh 6 gelas. Ketika ibu datang, tamu-tamu ini pamit. Nah, karena ibu datang saya bilang, oh ini sisa yang tadi masih 1 utuh belum diminum, monggo loh gitu ya. Beda nggak rasanya dengan kalau itu saya masukkan dulu, terus saya keluarin lagi, barangnya sama. Beda nggak rasanya? Beda. Disuruh menikmati sisa sama diambilkan dari dalam, padahal barangnya sama. Tapi itulah komunikasi. Bagaimana kita memuliakan orang dengan komunikasi tersebut, gitu ya.
Halo Pak, gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Ya.